Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua di sini. Ada Biru, ada Bro Ayung yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Biru. Tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru, ada saya di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Deketin lagi Bro Ayung. Iya. Semoga masih tetap menghibur dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir, baru hadir di Ngobor. Inilah kami, kita ngebawain cerita-cerita horor begitu ya, Bi? Betul, betul. Monggo Bro Ayung, Ya, cerita apa hari ini? Ya, ini ada sebuah kisah. Siang itu ya, langsung ke siang itu, Bi. Nanti tahunnya berapa nggak tahu ya. Siang itu Pak Sobari masih duduk di pelataran rumah. Duduk di pelataran rumah bersama dua kulinya. Yaitu satunya namanya Pak Rosid dan istrinya Bu Inayah. Jadi mereka suami istri setengah baya begitu, Bi. Itu ngebantuin Setengah baya, satunya setengah ikan gitu. Satunya setengah ikan. Mereka siluman semua. Yang enggak maksudnya udah tuir gitu, udah tuir segitulah. Iya kan istrinya setengah baya ya. Kenapa enggak setengah kodok atau apa sih? Oh iya, nggak tahu. Enggak ya, emang harus kita teliti nanti. Iya, mereka ngebantuin Pak Sabar, tapi nggak kayak biasanya. Pak Sabar atau Pak Sobari? Pak Sabar, sorry. Bukan Pak Sobari, Pak Sabar ya. Nama aslinya Pak Nama Sobari. aslinya Pak Sobari, cuman disamarkan jadi Pak Sabar gitu. Ya. Pura-puranya nggak ngerti aja ya, Pak Sabar. Jadi Pak Sabar itu lagi ini binatain tumpukan bawang merah yang udah kering itu. Dipilih-pilih yang bagus, terus ini yang bosok-bosok dibuangin, ditatain, diikat lagi pakai tali namanya tutus. Tutus itu dari bambu ya, tali bambu. Oh iya. Dari bambu tali biasanya, nanti diikat-ikat gitu. Orang sini nyebutnya mocongi. Itu karena mocong kayak pocong kayak gitu pocong, ya. cenderung kayak pocong gitu. Kalau warnanya kan enggak ya merah. Kalau bawang itu diikat-ikat kayak gitu, tapi bermuram durja lah beliau, sedih begitu ya, enggak rame kayak biasanya. Sebenarnya kedua orang tersebut, Pak Rosid dan Bu Inayah, pengen ngomong, pengen nyela, pengen buka omongan, tapi takut nanti salah, nanti salah ngomong. Tapi ya walaupun mereka juga ngerti Pak Sabar itu sesuai namanya sabar, nggak pernah marah-marah, tapi gimana gitu, mereka ngerti beban penderitaannya. Jadi ceritanya setahun yang lalu, Bi, enggak setahun, kurang lah 8 bulan yang lalu mungkin. Pak Sobari itu mulai Pak Sobari lagi ya. Pak Sabar itu lagi ngalami sebuah masalah keluarganya lah ya, gitu. Jadi beliau itu bersama istri mempunyai satu anak. Jadi punya anak tunggal namanya Sobari. Iya, Bi. Namanya Sobari. Pak Sobari aja wis lah. Pak Sobari akhirnya kami bongkar. Saya yang bongkar nama asli jenengan, nggak apa-apa ya Pak Sobari. Karena udah kebiasaan angel. Jadi namanya Ibu Dewi, punya anak satu. Namanya Dewi. Ya, namanya Dewi. Dia itu anak tunggal ya, karena satu-satunya kan tunggal, Bi. Tapi ya tadi, walaupun anak tunggal dari kecil, nggak dibiasakan, nggak dididik yang neko-neko, yang apa-apa maunya diturutin. Mbak Dewi tersebut juga ngerti orang tuanya cuman ya petani begitu, Bi. Tapi dia juga anak yang berprestasi, sekolah. Pokoknya siapa sih orang tua yang nggak pengen sesuatu yang terbaik buat anak. Akhirnya Bu Dewi itu nyampe bertumbuh gede-gede gitu ya. Jadi Dewi dewasa, nyampe kuliah ngetan sana, Bi. Nah itu tahu-tahu pulang-pulang itu bawa gandengan, Bi. Bawa gandengan itu bawa seseorang ya, bawa seseorang dan niatnya mau menikah begitu. Akhirnya singkat cerita menikahlah Bu Dewi tersebut. Meskipun buat Pak Sobari waktu itu ya, ini Dewi kalau banyak yang nanya di sini, saya kan punya anak satu-satunya itu Mas, gitu kan. Terus udah dewasa banyak yang nanya, ya
yang duda, yang masih lajang, tapi tetap aja nggak mikirin kayak gitu, nggak mikirin kayak gitu. Yang penting kuliah, yang penting kuliah. Tahu-tahu pulang minta nikah. Saya belum pati mengenal suaminya itu kayak apa. Tapi anak saya suka. Akhirnya menikah juga, Bi. Menikah dengan orang wetan sana gitu. Dan keinginannya emaknya sebagai keinginan lumrah orang-orang sini kan, kalau misalnya suami gitu ikut sama anak perempuan, sama berarti anak perempuan tuh tinggal sama emak, sama jadi di situ di kampung gitu ya. Tapi tetap maksa karena kerjaannya ada di Jogja akhirnya harus dilosin ke sana, Bi. Menurut mereka ya wong, karena pertama juga ngeliatinnya seneng, sama-sama kayak orang pinter begitu ya, bersih pakaiannya apa, terus pendidikan nggak kayak kita ya, kayak kita kan letak kita nggak pinter, kita enggak, tapi kita setelah dengan pakai kacamata kelihatan pinter, Bi, asli. Aku terinspirasi kelihatan aslinya gitu. Kelihatan aslinya. Besok pakai kacamata biar kelihatan pinter. Lalu sengertinya Pak Sobari dan istri, ya anaknya bahagia selama ini, meskipun terkadang setelah tahun berganti gitu ya, aku ya pengen punya momongan, punya putu gitu, tapi anakku belum punya anak juga. Sering didoain selalu setiap malam, tapi ini juga nggak pernah disinggung ke anak, kok kamu nggak punya anak sih selama ini kayak gitu. Tapi ya kelihatannya baik-baik aja, bahagia. Setelah tahun ketiga atau keempat pernikahan ya, 4 tahun menikah, itu mereka suami istri tersebut, Pak Sobari dan istrinya itu dapat kabar yang sangat gak enak banget dari seorang tetangga yang memang kerjanya di sana di Jogja. Sebut saja namanya Pak Untung, Bi. Pak Untung itu ngabarin, Kang Sobari yakin, amit sewu, saya itu bukan mau ngasih apa ya, bikin sampean menderita, sampean susah, tapi aku udah aku nggak bisa nahan lagi. Selama ini aku tuh ketemu terus sama anaknya jenengan, si Dewi. Apa-apa larinya ke warung saya, mau beli, kata istrinya begitu. Ya beli iya, ya curhat. Maksudnya ini nggak enak kata istrinya Pak Sobari. Coba cerita. Bu, gimana cerita? Disela terus, Bi. Akhirnya cerita saat itu ya, bahwasannya si Dewi itu selama ini menderita banget hidup sama suaminya, Bi. Jadi yo KDRT iya, apa-apa dikekang, nggak boleh kerja, nggak boleh lain-lain gitu. Bahkan katanya berapa kali itu keguguran, Bi, karena sering didis kayak gitu, sering ditendang, sering diapain. Ya Allah, saat itu Pak Sobari dan istri kan ya, istri lebih emosional, perasaan kan, oh kau jemput baik Pak, jemput baik, kau balik, anaknya bawa pulang kayak gitu kan. Tapi sabar, Bu, tuh serius, ngerti jari siapa, kan kesini Kang, saya itu di warung sering didatangin sama Dewi, diceritain kayak gitu terus, dan dengan ngandel atau enggak percaya atau enggak monggo, tapi ditelepon lah ngomong baik-baik. Saya juga sebagai saudaranya situ ya gitu, nggak mau kalau anaknya situ nanti ada apa-apanya, coba dilari yang benar seperti apa, di telepon nggak mau ngaku, Bi. Akhirnya pas momen yang tepat lebaran itu pulang, dilalai suaminya itu kayak ngerti loh, kayak berita ini udah sampai ke sini gitu kan, nggak mau ikut pulang suaminya. Di sini dicor, benar-benar diancam, dipaksa buat ngaku. Akhirnya ngaku semuanya bahwa selama ini memang seperti itu. Nah, kesabarannya Sobari selama ini tuh mentok, akhirnya mentok. Dia itu akhirnya nggak bisa diterusin kayak gini. Rumah tangga itu untuk saling ngayomi dan lain-lain, tujuannya kamu itu nggak kena tujuan pernikahan. Apalagi saya nggak pernah ketemu sama besan sama sekali selama ini. Diumpetin ada orang tuanya atau enggak gitu. Pegatan katanya gitu, minta cerai. Akhirnya dia juga nerapah dari pihak perempuan ya. Akhirnya ini nggak usah diceritain, putuslah, jadi bercerai kayak gitu. Dan semenjak saat itu si Dewi, janda kembang bahasanya ya, si janda itu tinggal bersama orang tuanya, balik kampung dan memulai kehidupan di kampung. Bahkan dia nggak mau keluar rumah kecuali ke sawah, ngirim ke orang tuanya. Tapi kan model si Dewi kayak gitu yang pengen kan banyak, dari yang duda, yang pemuda gitu. Tapi bapaknya juga nggak memaksakan Dewi untuk berumah tangga lagi. Begitupun Dewi mungkin masih membekas atau apa. Itu berjalan selama 2 tahun berikutnya. Tahu-tahu Dewi yang selalu menutup diri dengan seorang laki-laki, tahu-tahu ngomong waktu malam, Pak, aku mau bojo, aku mau menikah gitu.
Serius kamu nikah sama siapa? Kabar gembira tapi ya mamang juga, Bi. Masih trauma orang tuanya masa lalu. Nikah sama siapa? Sama Anto, Bu. Anto anak mana? Ya dia ada. Ya wis pokoknya aku orang tua ya yang terbaik buat kamu. Jangan sampai kamu dapat yang kayak kemarin lagi. Orang mana, anak mana, umain di parani. Rumahnya mana kita datengin. Bu, lanang sing mene kata bapaknya. Laki-laki yang ke sini. Ya wis ketemu. Akhirnya ditemukanlah ke situ. Diceritain bahwa Anto orangnya baik, sopan dan lain-lain. Ternyata emang sesuai apa yang didatangkan oleh Dewi. Tapi pada nirang, Bi. Ganteng tapi ireng, katanya kerja di PLN. Ya mungkin pernah dulu kesetrum, putih terus hitam. Tadi selamat tapi hitamnya nggak hilang ya itu kan. Setengah gosong. Setengah gosong. Tapi katanya emang ganteng banget, disanjung terus oleh Dewi lah. Akhirnya, nah Anto, ini anak saya bukan perawan loh ya, udah pernah menikah. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting saya serius, saya pengen jalanin rumah tangga sama anaknya ibu. Orang tuanya orang tua baik-baik, bukan dari keluarga yang kaya raya, tapi itu anak tengah gitu ya, laki-laki. Akhirnya si Dewi itu dan orang tuanya pokoknya ngobrol gitu ya, pengennya cepat-cepat menikah, Bi. Dari pihak Dewinya yang pengen banget menikah lah si Dewinya itu. Tumben kamu dari kemarin-kemarin gak pernah ngomongin pernikahan. Ini ketemu sama si Anto. Pokoknya aku udah seneng banget sama si pria ini, si Anto. Dia masih single, Bi. Ya wis, kamu udah janda ya nggak usah terlalu rame-rame. Ya wis. Akhirnya Dewi juga nyampaikan ke pihak sana. Tapi karena sana itu anak laki-laki, tengah gitu satu-satu orang, harus pakai prosesi umum, Bi. Prosesi umum. Akhirnya lamaran, Bi. Cenggone Mas waktu gue mobil nganti 20, Bi. Jadi yang 4 mobil beneran, yang belakang mobilan apa yang enggak lah, mobil semua yang gitu. belakangnya mobil biru sama kuning gitu. Mobil biru sama kuning apa? Angkot sih. Iya ya, Angdes, Bi. Angkot. Angdes. Jadi ya itu ramai bener waktu itu. Saya juga sebagai orang tua mempersiapkan segala sesuatunya. Saya udah kecele yang dulu, sekarang anak saya harus bahagia, tak persiapin untuk acara ramalan tersebut. Glory kabeh wis, rumah itu rapi. Datang keluarganya mereka. Keluarga kami juga wis pokoknya seneng. Dan saat itu juga saya mengeditkan orang tua tukang petung. Nyari hari. Ini wage ketemunya ini untungnya nggak jeblok, Bi. Kalau jeblok ya diadu sekalian. Ya enggak sih. Jadi ketemunya sebulan lagi mereka bakal menikah. Udah ada harinya kayak gitu. Wah, terlalu cepat kata Pak Sobari kan. Nggak apa-apa sih, Pak, nggak apa-apa. Dewinya udah kayak gimana, Pak, gergetan Bi sama si Anto mungkin ya. Itu akhirnya Mas persiapan kayak gitu ya. Saya itu nggak mikirin uang. Yang penting anak saya seneng. Anak saya juga sering ketemu sama Anto. Anto sering ke rumah dan saya yakin itu anak baik. Lah, mau seminggu pernikahan itu tahu-tahu balik semuanya. Saya itu pulang dari sawah. Waktu itu ada orang, ini bawang kan lagi ada yang mau beli gitu. Sampai sore ada yang unjal-unjal lebih. Lagi dibawa ke truk diangkutin. Saya pulang ke rumah. Istri saya lagi gurung-gurung nangis. Maghrib. Aduh, Dewi kayak Pak. Dewi seperti itu. Kenapa, Bu? Emang tiliki, Pak, di kamar kayak gitu kan. Akhirnya nyamperin ke kamar. Kamu kenapa, Buka lawangnya, buka pintunya. Diketok-ketok, dikunci, Bi. Di sana nangis gurung-gurung. Pak, aku mau bujuk, aku nggak mau nikah, Bi, katanya. Nggak mau nikah gimana? Ngomong yang benar, buka ini Bapak mau ngomong, bukan mau ngomong. Ditarik lawangnya pintunya nggak bisa, Bi. Pak, aku nggak mau nikah, nggak mau nikah. Terus, Bu, ini dikunci apa gimana? Enggak, Pak, tadi aja enggak, baru aku ke situ. Di sini enggak terkunci, Bi. Tadi kencang, tapi suara Dewi jauh, berarti kan di pojok atau di mana? Kok ini tiba-tiba nggak terkunci? Pas dibuka begitu, aneh. Tadi suaranya nangis, nggak mau nikah. Pas dibuka pintunya begitu, pas maghrib, lampunya nggak disetel, Mas, nggak dinyalain. Dia itu posisinya di pojok ranjang begitu, kayak awang medikayo, masih rambutnya dawa, kayak kunti, sambil begini, ketawa-tawa kayak gitu. Nggak kenal sama saya. Metu. Cuman kasar bahasa ini ya. Kamu siapa? Metu, nggak kenal. Eling, ini bapak. Langsung nyamperin. Saya itu kayak dewek, kayak dia itu nyentil kertas kayaknya. Langsung dipuk.
layang, untungnya langsung tembus pintu. Jadi nyelos ke pintu, layang among banget saya badan saya. Ih, kekuatan apa ini di sana ngakak-ngakak. Saya nggak mau nikah, saya nggak mau nikah. Amit-amit sama si Anto, jelek, hitam kayak gitu, Bi. Petaura katanya seperti itu. Dan suaranya itu, suaranya itu nyampur antara Dewi bukan, Dewi nenek-nenek kayak gitu. Atau Dewi pas lagi nangisnya Dewi, terus kakek nenek-nenek lagi. Rambutnya mas kayak nang film kayak dikipasi ngono lho, jebret begini Bi. Padahal nggak ada angin. Marah-marah begitu nunjukin ke saya. Awas kon, awas kamu kalau berani nikahin Dewi. Loh, Dewi nunjuk ke Dewi sendiri. Jadi kan ada yang nguasai. Eling, akhirnya saya manggil Rosid. Si Ina yang manggil Ustadz apa. Wis rame mas kayak gitu. Malamnya itu reda sendiri. Tahu didoain Ustadz atau apa ya. Saya pikir sembuh. Tapi hari berikutnya tambah parah. Dan mungkin berjalan sampai berapa bulan kayak gitu. Saya udah yang namanya tadi duit itu saya nggak pernah mikirin, nggak pernah ngerusulah masalah duit. Yang penting anak saya sembuh. Dokter udah nggak kepake tuh dia. Tapi yang namanya alternatif udah ustadz berapa, kiai berapa, mbah sekalian itu tetap, dan anak saya jadi kayak gitu. Kayak gitu gimana Pak? Kurus kering Bi. Jadi kurus kering tapi tambah power, bisa kurus kering menghitam kayak gitu. Tapi jalannya itu kayak nggak, dia itu nggak lagi sakit, jalannya biasa, dekik, badannya habis, tapi galak banget, sampai itu pernikahannya gagal ya berarti? Gagal, lama sih sampai lama, dan calon suaminya tetap nengokin, dia tetap sabar nengokin, orang tuanya tetap nengokin, kadang-kadang bawa jajan, kadang-kadang juga bawa orang buat nyembuhin, tetap aja nggak bisa. Tapi kadang-kadang saya sebagai orang tua ya mas, ngomong sama Anto, kamu kan udah umur, anak saya begitu toh, dulu nggak ada begitu Dewi. Kalau kamu mau sama orang lain, kami ikhlas nggak apa-apa gitu. Enggak, tetap aja saya mau nungguin Pak, penyakit kecuali mati tetap ada obatnya Pak. Saya tetap berusaha doain kayak gitu. Nah matang-matangnya gitu sebulan yang lalu. Jadi penjelasannya Ustadz kayak kiai kayak mau dukun, nggak ada yang masuk di kami itu. Beda semua Bi, sensor semua, tapi anak saya makin ngaco, dan rumahnya udah kayak sarangnya ayam apa. Wong malam itu ya berarti ya sebulan lalu lagi parah-parahnya dibawain seseorang, nggak mantes sih orang itu orang bisa, karena ada kawan saya katanya nanti dibantu, tapi orangnya nggak mau kemari, dari jauh sini anak saya tambah ngamuk. Nah kasur itu memang dia nggak seneng kasur yang dari spring bed, senangnya kasur kapuk. Jadi ngancem, saya kan berisik banget di kamar, yang aneh kayak orang banyak padahal anak saya itu orang satu, tapi rame, nenek, kebanyakan perempuan semua di dalam itu rame, banting-bantingin apa aja. Saya takutnya kan begini ngiri sendiri atau apa. Wih metu, kalau bisa masuk. Kamu siapa? Ngomong orang tua begitu. Tak dobrak sama tetangga, rusit segala macam. Tetap lawang sapira kuatnya sih, katanya pintu itu seberapa kuatnya orang dari triplek gitu kan, dari kayu-kayu lempeng. Tetap nggak mempan didobrak kayak apa. Akhirnya waktu itu yang tadinya nembun jarak jauh datang, dicepretin banyu begini, pakai air. Pak dorong aja pintunya, dorong. Terus dia itu udah ningkring, jadi ngisi sih mas. Untungnya dia masih pakai celana dalam. Jadi ranjang itu kan aneh, dia sukanya yang model kuno gitu. Ranjangnya ranjang besi itu ya, itu. Dia kakinya bisa mentang begitu antara sudut ranjang itu paling pojok bisa mentang. Tapi dia bawa pisau. Bukan ding apa ya, singgung ngarit celurit, sing itu yang buat ngarit. Itu lagi nyajak kasur. Awas, mendekat, awas, mati semua. Kalau enggak ini kayak gitu ya, dia sendiri. Kayak mau bunuh diri kayak gitu. Ngancem. Nah wis, akhirnya bisa diredain waktu itu. Kami enggak udah kamu kalau mau apain terserah kayak gitu. Tapi disembuhin, didoain lewat di depan gitu ya kan, di ruang depan. Tapi di dalam itu kayak nggak ada suara apa-apa mas. Dan orang tersebut juga permisi pulang. Saya rada anteng, kayak penjelasannya lebih masuk akal gitu loh, dan ada harapan kalau anak saya bisa sembuh, nggak ada edan turun Pak, tetap aja itu namanya penyakit. Setelah itu malamnya
Istri saya teriak-teriak, saya lagi capek juga dong ngurusin anak, ngurusin bawang. Tahu-taunya istri teriak-teriak, "Pak, sini Pak, ya Allah, kayak bocah." Kami ngeliat sendiri, Bi. Jadi kami ya, Pak Sobari sama istri ya, ada di kamar mandi. Anaknya ada di kamar mandi. Dia itu bajuan apa ya, nggak pakai baju sebenarnya. Kemben. Enggak pakai selimut, Bi. Oh, selimut. Selimut yang pada kapuknya itu adul-adulan, diselimutin begini, tapi udah di dalam kamar mandi itu. Jadi kita itu masih tetap ada kolam gede, ya, namanya rumah-rumah jadul ya Mas, ada kolam gede. Dia itu lagi nyelam-nyelamin kepalanya sendiri. Jadi kayak dia itu ada yang nyelupin. Tadinya saya nggak ngeliat, lampunya juga nggak terlalu terang, salah kami sih ya, lampu mau diganti nggak diganti-ganti, itu dia kayak butuh gitu. Ini pas lagi ngadeg begitu kan ya, berdiri, ini rambutnya kan panjang gitu, nyiprat, dia tuh kayak ngapa-ngapa mau mati Mas. Tolong Pak, dia nyelupin sendiri. Pas akhirnya istri tahu-taunya ngeliat, Bi, jadi ada yang nyelupin. Nyampe saya, "Bu, apa sih Bu, kok anak kita kayak gitu?" Tapi kayak ada, kita bisa ngelihatnya di pintu, Bi, nggak bisa nembus ini loh. Kayak ada tirai yang kita itu nggak bisa, suruh nonton doang. Akhirnya, Pak itu lihat ada yang nyelupin. Nah, siapa yang nyelupin? Dong dia nyelupin sendiri. Bu, kalau kayak gini anak kita bisa mati kayak gitu terus. Terus tahu-tahu istri tangannya Allah akbar digituin ke suami. Saya ngelihatnya gila bener-bener. Kalau bukan itu yang anak sendiri, saya udah lari. Jadi ada sosok semacam apa ya, nenek-nenek itu sekitar 3 orang, Bi. Ya saya mau ngomong orang, nyatanya bukan orang sih Mas ya. Yang lain itu nangkring di atas kolam. Itu tugasnya yang buat gini-giniin, Bi. Jelep. Yang ini, yang satu di belakang megangin tangan begini. Pegangin begini gitu ya. Yang satu megangin kakinya kayak digandulin begitu, Bi. Jadi apa medi kelihatannya itu cuma hitam tapi bentuk tubuhnya nenek-nenek, tapi mukanya jelas, bener-bener si lambe ini apa ya, bibir ya biru semua, gigi bukan biru, kehitamannya gigi ya hitam semua, sini mata juga nggak ada bola, yang jelas hitam semua, ngakak-ngakak semua. Tadinya nggak dengar suara blas, pas udah dingin sama istri, saya ngeliat anak saya dicelup-celupin kayak gitu. Nah di situ naluri bapak saya, kebapaan saya takut itu hilang. Lihat anak saya udah mungkin mau lewat banget lah. Saya mau dapat ilham dari mana? Saya nggak baca apa-apa, cuman pedek di dalam hati. Aku harus nulungin kayak gitu. Tembus bisa, Bi. Dan Mas, saya tahu-tahu bisa cabuk kayak gitu ya. Neneknya kayak lemparin dem kayak gitu. Istri Pak, Bapak bisa kayak gue, Bapak bisa kayak gitu, Pak, sampean sakti jebule gitu. Setelah akhirnya kan langsung anak bisa dibawa masuk. Sakti apaan orang kayak gitu, tapi sampai ada yang ngewangin, di belakangnya ada yang bantuin. Itu ternyata mas-mas yang itu yang bantuin, Bi. Badannya kayak mas yang kemarin kesini, tapi dia itu kayak nyatu di badannya sampean gitu loh, kayak gitu. Ya Pak, berarti saya direwangi, katanya dibantuin. Akhirnya bisa dipeluk-pelukan, dibawa masuk, dibersihin. Nah itu penyembuhan Mas, saya pasti ketemu sosok nenek-nenek itu 3 yang paling dominan. Yang lain itu ya perempuan-perempuan mungkin agak muda, tapi kita disuruh kamar jangan di situ kalau bisa. Kalau tidur ngapunten, walaupun udah dewasa, dicampur sama bapak sama ibunya dan dibacain ayat Al-Quran terus gitu, mipil-mipil, disuruh wudu. Itu setelah berapa bulan berangsur sembuh. Tapi ya ada cacatnya anak saya, mungkin karena sering ngamuk atau benturan, ada sini ya tangannya kayak dengkol ke seleo tapi nggak bisa sembuh gitu. Terus lebam-lebam yang hitam parah kayak daerah sini, atau pernah geblok-geblokin sendiri. Ya udah jelek lah, anak saya bisa bilang jelek, tapi senengnya si Anto tetap menerima. Tapi gimana Pak? Ya niatnya bulan depan nikah Mas. Oh, bulan depan ini. Bulan ini dari ini bulan depan nikah. Berarti ini kejadian baru banget. Baru banget. Dan ini sampean nggak usah nanya ya, yang melakukan siapa, tebak sendiri lah Mas. Kayak gitu. Yang jelas semuanya juga gitu. Tahu siapa. Asik. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bro Ayung. Satu cerita yang masih grace yang baru terjadi, dan semoga Mas Anto sama Mbak Dewi nama udah disamarkan, semoga diberi kelancaran sampai hari H, sampai mereka menikah menjadi keluarga, dan saat sudah berkeluarga juga
diberi apa ya, kayak jadi dijadikan keluarga yang sakinah warahmah mawadah gitu ya. Amin, amin. Amin. Oke, baik, segitu aja ceritanya. Terima kasih Bro Ayung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Mohon maaf misal kita ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan rezeki, yang sakit disembuhkan, yang sehat dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, dan kita turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Indonesia, dari di Cianjur, di Garut, di Pati, di daerah yang lain, dan kemarin itu di Lumajang, Semeru ya. Semoga kita diberi kesabaran dan dimudahkan mengatasinya, melewatinya kayak gitu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.